Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Part 11. Ada yang menemani Mila. Ahmad tidak mau memperpanjang keanehan yang ia alami kemarin, sebab tidak mau membuat istrinya takut. Jadi, dia merahasiakan kejadian semalam. Kali ini dia mencoba untuk lebih hati-hati, selalu memastikan kalau yang sedang bersamanya adalah benar-benar Mila, bukan setan. Dari pagi, Mila sibuk memasak sayur, goreng tempe, dan semur daging sapi. Ahmad mendekati Mila lalu memeluknya dari belakang sambil mengecup pipi kanannya. Sesaat kemudian, terdengar seseorang mengetuk pintu. "Tuh, ada tamu," ujar Mila. Bergegas, Ahmad membukakan pintu. Terlihat seorang lelaki parubaya mengenakan kaos coklat dan celana panjang hitam berdiri di hadapannya. "Maaf mas, nama saya Budi. Saya yang suka jagain villa ini. Mau kasih tahu kalau ada kerusakan atau atap bocor. Mas bisa hubungin saya ya," ujarnya. "Oh iya pak, mari masuk dulu. Kebetulan istri saya sedang masak banyak. Nanti kita makan bareng." Pak Budi dengan senang hati menerima tawaran Ahmad. Ia dipersilahkan duduk di atas sofa. Segelas air putih disuguhkan. "Nama saya Ahmad, Pak. Saya tinggal sama istri di sini. Kami baru 1 malam di villa ini. Saya senang sekali. Villa ini ada yang ngisi, jadinya saya ada teman ngobrol nantinya." Ahmad tertawa sambil mengangguk. "Oh iya, Pak Budi tinggal di mana?" "Pak Parman kebetulan membuatkan saya sebuah pos kecil yang bisa saya tempati. Gak jauh dari sini, sekitar 2 kilometer. Sayang, makanannya udah siap nih," panggil Mila dari dapur. "Mari Pak, makan sama-sama," ajak Ahmad. "Oh iya. Kenalin, ini istri saya, namanya Mila." Saat Pak Budi melihat Mila, ia terkejut lantaran ada sosok gaib yang berdiri di belakang Mila. Sebisa mungkin Pak Budi berusaha untuk tenang. Memang, Pak Budi adalah seseorang yang punya kelebihan bisa melihat hal-hal gaib. Dan sekarang, ia melihatnya di belakang Mila. Sosok perempuan mengenakan kebaya dan berwajah pucat. Sosok gaib yang mengikuti Mila tidak lain adalah Nyai penghuni air terjun Panggelangan. Pak Budi tertunduk ketakutan. Keringat mengalir di dahinya. Ia duduk di kursi makan dengan wajah tegang. Bagaimana tidak? Sosok gaib itu malah terus memperhatikan Pak Budi. "Ayo Pak, silakan." Setelah semuanya dihidangkan, Ahmad mempersilahkan Pak Budi untuk makan. Secentong nasi dan sedikit sayur diambil Pak Budi, kemudian makan dengan terburu-buru. "Pelan-pelan saja Pak," canda Ahmad sambil tertawa. Pak Budi tidak sanggup berlama-lama di sana. Tidak sampai 20 menit, Pak Budi menyelesaikan makannya. "Saya pamit saja mas." "Loh, kok buru-buru?" tanya Mila. "Mohon maaf, saya ada urusan lagi." "Iya, tambah lagi saja nasinya pak," ujar Ahmad. "Saya sudah kenyang mas." Tanpa basa-basi lagi, Pak Budi bangkit dari duduknya untuk pamit. Ahmad mengantarnya sampai pintu. "Mas, ada hal yang mau aku omongin tentang istrimu," kata Pak Budi sesaat sebelum pergi. "Kenapa ya Pak?" Belum rampung Pak Budi menjelaskan apa yang ia lihat, Mila muncul dari dapur beserta sosok gaib di belakangnya yang tersenyum mengerikan. "Nanti saja mas,
Terbirit-birit Pak Budi pergi dari hadapan Ahmad. Part 12. Kematian Pak Budi. Halo nak, suamimu itu loh, udah dapat kerjaan belum? Suara dari seberang telepon terdengar bernada tinggi. Belum mah, tenang aja, uang dari mama masih cukup kok, kami gak boros. Mila duduk santai di atas sofa sambil mengelus-ngelus kucing hitamnya. Ya gak bisa gitulah, suamimu harus kerja nyari nafkah, jangan malas-malasan gitu. Iya mah, suamiku juga lagi berusaha kok. Tahu sendiri, kerjaan di sini susah, nggak kayak di Jakarta. Oh ya, gimana sih Ahmad itu? Nggak kasar kan sama kamu? Nggak mah, dia baik kok. Kalau kamu mau cerai, bilang aja sama mama. Nanti mama urus ke pengadilan. Mila menampakkan wajah kesal. Enggak lama, aku cinta sama dia. Sekarang, di mana suamimu itu? Dia lagi cari kerjaan mah. Mila berbohong, padahal Ahmad sedang berkunjung ke tempat Pak Budi. Ya sudah, kalau ada apa-apa, telepon mama ya. Iya mah, siap. Telepon ditutup. Mila kembali menimang-nimang kucing hitam kesayangannya. Sengaja Pak Budi meminta Ahmad untuk berkunjung ke posnya. Ukuran pos Pak Budi tidak terlalu besar, seperti kontrakan petakan. Di dalamnya ada tempat tidur, kursi, dispenser, rice cooker, dan sebuah televisi. Ahmad duduk di kursi, sedangkan Pak Budi duduk di tepi tempat tidurnya. Ada sosok gaib yang mengikuti istrimu, Mas. Saya juga ngerasanya gitu, Pak. Saya punya cara agar sosok gaib itu pergi dari istrimu. Bagaimana, Pak? Pak Budi mengeluarkan sebuah keris dari kolong tempat tidurnya. Ini keris sakti, Mas. Di dalamnya ada jin baik yang bisa ngusir jin-jin jahat. Cara kerjanya bagaimana, Pak? Kalau Mas keluarkan keris ini dari sarungnya, lalu Mas tancapkan di belakang Mila, maka jin baik dalam keris ini akan menjaga keluarga Mas dari jin jahat. Ahmad mengangguk, dalam hatinya bergumam. Bisa jadi keris ini akan mencabut ajian jaran goyang dari tubuh Mila. Wah, bahaya juga. Bagi Ahmad, keris Pak Budi adalah ancaman. Jadi dia enggan menerima keris itu. Saya pikir-pikir dulu ya, Pak. Soalnya saya tidak pernah mainin barang sakti, jadinya takut. Pak Budi heran dengan sikap Ahmad. Dikasih solusi, malah menolak. Semenjak saat itu, Ahmad berpikir kalau Pak Budi adalah ancaman besar bagi kelangsungan rumah tangganya. Dia bukan orang sembarangan. Bisa dikatakan kalau Pak Budi ini adalah orang sakti. Bisa jadi, saat Ahmad lengah, Pak Budi diam-diam menancapkan keris saktinya di belakang villa. Maka pada suatu malam, Ahmad gelap hati. Dibawanya sebuah linggis untuk membunuh Pak Budi. Langkahnya tergesa karena takut ada orang melihat aksinya. Sesampainya di pos Pak Budi, ia mengetuk pintu. Wah, Mas, tumben malam-malam begini datang ke pos saya. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Tanpa basa-basi lagi, dihantamkan linggis ke batang leher Pak Budi. Seketika, Pak Budi terkapar pingsan. Agar pembunuhannya bersih, ia tidak melukai permukaan kulit Pak Budi, melainkan membekap wajahnya dengan sebuah bantal. Ditekan bantalnya pada permukaan wajah Pak Budi hingga membuat lelaki itu kejang-kejang dan tewas seketika. Dengan tergesa, Ahmad mencari keris sakti di bawah tempat tidur Pak Budi.
Setelah berhasil menemukannya, Ahmad selipkan ke kantong celananya. Yang dilakukan Ahmad berikutnya adalah melenyapkan jasadnya agar tidak ada seorang pun yang tahu kalau Pak Budi dibunuh. Sebuah lubang sudah disiapkan Ahmad untuk mengubur jasad. Lubang yang ia gali tidak jauh dari vilanya. Setelah selesai mengubur jasad, Ahmad berusaha meratakan permukaan tanahnya, kemudian melapisinya dengan rerumputan. Lokasi lubang yang Ahmad gali juga jarang sekali dikunjungi orang. Dalam sebulan, Ahmad yakin rumput-rumput itu akan tumbuh subur menimbun jasad Pak Budi. Setelah semuanya dikerjakan dengan baik, Ahmad merasa lega. Sekarang tidak ada lagi ancaman bagi keberlangsungan rumah tangganya bersama Mila. Perihal keris sakti, Ahmad akan menjaganya agar tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan keris itu. Part ke-13, mencabut jaran goyang. Sepulangnya dari mengubur jasad Pak Budi, dari luar rumah, tepatnya dari pantulan tirai jendela, Ahmad melihat Mila sedang berjumpa dengan seorang lelaki yang tak dikenalnya. Mereka berdua terlihat sangat mesra. Dengan amarah yang berapi-api, Ahmad menendang pintu dan kebetulan tidak dikunci. Namun, tidak ada siapa-siapa di ruang tamu. Mila juga sedang tidur dengan pulas di atas tempat tidur. Semenjak saat itu, kejadian demi kejadian aneh mulai menghantui Ahmad. Seperti yang ada mengikuti Mila dan Ahmad yakin kalau makhluk itu lebih dari satu. Mila juga semakin hari tingkahnya semakin aneh, seperti ada yang mengendalikannya. Akhir-akhir ini Mila selalu sibuk dengan kucing hitamnya. Bahkan perlakuan Mila kepada kucing hitam bukan lagi seperti majikan dan hewan peliharaan. Sekarang terlihat seperti sepasang kekasih, selalu dicumbu berlebihan, digendong kemana-mana. Sekalipun ke kamar, Mila pasti membawa serta kucingnya. "Kamu kenapa sih ngurusin kucing melulu?" Ahmad tiba-tiba naik pitam. Ia marah karena tidak ada makanan di dapur. Mila tidak masak. Seharian hanya main dengan kucing hitamnya. Sayang. Mila tidak mempedulikan kemarahan Ahmad. Masih selonjoran santai di atas sofa sambil memeluk kucing hitamnya. "Mila, kamu dengar nggak?" Tetap tidak ada respon. Jengkel, Ahmad menarik paksa kucing hitam dari pelukan Mila lalu membantingnya ke dinding. Panik, kucing hitam itu berlari ke dapur. Kamu kenapa sih? Gak bisa banget lihat orang bahagia?" Mila melawan. Ia berdiri di hadapan Ahmad. "Aku suami kamu ya Mila. Dari kemarin aku perhatiin kamu main kucing terus. Kamu sampai lupa masak. Mana kucingnya? Aku bunuh sekalian." Jangan sayang, aku mohon jangan. Aku sayang banget sama kucing itu." Mila menangis sambil memegangi lengan kanan Ahmad. Baru pertama kali Ahmad melihat istrinya menangis. Luluh juga hatinya. Ia tidak tega. Segera Ahmad meminta maaf sambil mengecup kening istrinya yang masih menangis terseduh-seduh. Yang terjadi di hari selanjutnya sangat di luar nalar. Tengah malam ia terbangun karena mendengar suara erangan dari dapur seperti sedang bersetubuh. Pelan-pelan Ahmad mengintipnya. Sesosok makhluk gaib berbulu hitam dengan ekor panjang menjulur ke lantai sedang menyetubuhi istrinya. Ternyata kucing hitam yang selama ini menemani Mila adalah jelmaan jin jahat, yang tidak lain adalah anak buahnya Nyai penghuni air terjun Panggelangan. Dengan amarah yang meletup-letup, Ahmad mengambil keris sakti yang ia sembunyikan di lemari, kemudian menghantamkannya ke tubuh makhluk gaib tersebut. Seketika, makhluk gaib tersebut menghilang. Mila terkapar tidak berdaya di atas lantai.
Hari demi hari berlalu, Mila semakin aneh. Apalagi semenjak kucing hitam kesayangannya hilang, dia seperti orang gila. Sudah tidak mau urus suami, tak pernah masak lagi. Jangankan masak, rumah saja kalau bukan Ahmad yang bersih-bersih maka sudah terbengkalai. Makin hari Ahmad makin khawatir melihat keadaan Mila. Ia tidak bisa lagi diajak bicara, menjadi pendiam dan terkadang marah-marah sendiri, kadang tertawa sendiri. Ia sering memanggil-manggil kucing hitam yang hilang entah kemana. Ahmad pernah bermimpi didatangi sosok jin penghuni keris. Jin itu mengatakan kalau nyawa Mila dalam bahaya. Ilmu jaran goyang harus segera dicabut dari dalam tubuh Mila. Setelah memantapkan niat, Ahmad akhirnya menancapkan keris di belakang villa. Seketika saja, jerit terdengar dari kamar Mila. Mila terlihat kesakitan sebab ilmu jaran goyang akan keluar dari dalam tubuhnya. Ahmad berdiri di mulut pintu, memperhatikan Mila yang sedang menjerit-jerit kesakitan. Andai setelah jaran goyang dicabut kemudian Mila tidak lagi mencintainya, ia sudah siap. Sudah tidak tahan melihat penderitaan Mila selama ini. Ada rasa sesal dalam hatinya. Tapi semua sudah terlanjur terjadi. Part 14. Dia bukan Mila. Yang harus diketahui dari ilmu pelet adalah soal tumbal. Bila seseorang menggunakan ilmu pelet, itu artinya dia melakukan perjanjian dengan setan. Jaran goyang tidak cukup ditukar dengan hanya bertapa. Ilmu jaran goyang adalah milik setan dan pasti meminta imbalan nyawa. Sialnya, hal itulah yang tidak disampaikan Abah Kuir pada Ahmad. Ada yang ditutup-tutupi oleh Abah Kuir. Seharusnya tidak sepantasnya Ahmad percaya pada orang yang baru dikenalnya di bis. Apalagi menawarkan ajaran setan yang bisa berujung tragis. Tanpa Ahmad ketahui, sebenarnya Abah Kuir sedang dalam proses menyempurnakan ilmu hitamnya. Guru besarnya adalah setan yang tinggal di Gunung Kawi, sebuah gunung tempat pesugihan dan ilmu kebatinan. Syarat terakhir yang harus Abah Kuir lakukan adalah mencari murid yang ingin mempelajari ilmu jaran goyang. Karena ilmu jaran goyang ini nantinya akan makan tumbal untuk persembahan gurunya Abah Kuir. Untung saja ia bertemu Ahmad, orang yang tidak tahu apa-apa tentang jaran goyang, sehingga Abah Kuir bisa memanfaatkannya. Dari dalam kamarnya yang gelap, Abah Kuir sedang berdiri dengan satu kaki. Kaki kanannya diangkat dan telapak kakinya ditempelkan ke paha kiri. Kedua tangannya bersedekap di perut, matanya terpejam, badannya telanjang hanya mengenakan celana pendek hitam. Bibirnya bergetar hebat. Ia tengah merasakan kalau ilmu hitam miliknya sudah sempurna. Abah Kuir senang saat mendengar bisikan jin memberitahunya kalau ruh Mila sudah dibawa ke Gunung Kawi. Tiba-tiba saja lampu villa mati. Kebetulan malam itu Ahmad sedang mandi. Segera ia membersihkan busa dari badannya, meraih handuk dan menyalakan senter smartphone. Sudah hampir 1 bulan Ahmad tinggal di villa milik keluarga Mila. Baru kali ini kejadian mati lampu. Sayang, berjalan Ahmad dengan pelan menuju kamar. Mila. Pintu kamar tidak dikunci sehingga Ahmad dapat dengan mudah membukanya. Engsel pintu mengeluarkan suara ngilu. Ahmad sempat menutup telinga kirinya. Ia selalu lupa untuk meminyaki engsel pintu. Tepat di depan lemari pakaian, Mila sedang berdiri membelakangi Ahmad. Ia tertunduk. Cahaya senter smartphone menyinari punggung Mila. Sayang, Ahmad tegang. Mila sama sekali tidak menjawab, masih mematung membelakangi Ahmad.
Saat Ahmad sentuh pundaknya, tiba-tiba saja pakaian Mila berjatuhan. Badannya hilang seketika entah kemana. Rupanya, kekuatan keris sakti tidak bisa mengalahkan kesaktian jaran goyang. Ilmu hitam itu tetap meminta tumbal. Memang sudah semestinya. Barang siapa yang meminta bantuan setan akan terjerumus pada kesesatan dan penyesalan. Dan sekarang jasad wanita pujaan Ahmad hilang seketika. Ia kebingungan. Dicabut saja keris di belakang vilanya. Lalu mukul-mukul keris sakti ke dinding kamar, berharap Mila bisa kembali lagi. Tapi semuanya nihil. Mila hilang di gondol makhluk gaib. Sekarang tinggal Ahmad yang menangis di atas tempat tidur. Ia tidak menyangka ternyata mencintai seseorang dengan amat kuat dapat membunuh akal sehat. Ya, Abah Kuir, Ahmad harus menemui lelaki tua yang mengajari jaran goyang. Dialah satu-satunya lelaki yang bisa memberikan petunjuk. Ahmad berani melakukan apapun demi menyelamatkan Mila. Smartphone Mila berdering. Iya, Mah. Ahmad mencoba untuk tenang. Mila mana? Oh, dia udah tidur, Mah. Coba bangunkan, Mama mau ngomong. Duh, kasihan, Mah. Saya nggak tega kalau ngebanguninya. Kayaknya dia kelelahan. Oh, ya sudah. Besok pagi Mama akan telepon lagi. Mama kangen sama Mila. Iya, Mah. Nanti Ahmad sampaikan ke Mila. Jantung Ahmad berdebar hebat. Tidak terbayang kalau sampai ibunya Mila tahu bahwa Mila hilang. Ahmad pasti dituntut. Malam itu juga Ahmad harus mendatangi Abah Kuir untuk minta petunjuk tentang keberadaan Mila. Part 15. Mila ada di Gunung Kawi. Sebenarnya di rumah Abah Kuir, Ahmad tidak menjumpai siapapun di dalam rumah panggung itu. Kata penduduk kampung, sudah 1 minggu Abah Kuir pergi entah kemana. Hal seperti itu sudah biasa. Abah Kuir sebagai dukun sakti suka berpergian selama berhari-hari tanpa seorang pun tahu ia pergi kemana. Dengan perasaan kesal, Ahmad mendobrak pintu rumah Abah Kuir. Ia menggeledah seluruh ruangan rumah. Ditemukan kertas mencurigakan berserak di atas lantai bambu. Di atas kertas ada sebuah nama yang ditulis menggunakan darah. Entah darah apa. Nama itu tidak lain adalah Mila. Ahmad meraih lembaran kertas lain. Di sana tertulis Tumbal Gunung Kawi. Ia tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Apa hubungannya Mila dengan Tumbal Gunung Kawi? Nasib naas menimpa Ahmad. Kasus pembunuhan Pak Budi terbongkar. Ia menjadi tersangka dan terbukti bersalah. Selain itu, kedua orang tua Mila menuntut atas hilangnya Mila. Mereka menuduh kalau Mila juga dibunuh oleh Ahmad. Atas tuduhan itu, ia diseret ke meja hijau. Sebenarnya, belum ada bukti kalau Ahmad bersalah atas hilangnya Mila. Berkali-kali Ahmad mengikuti sidang kasus Mila. Setelah menjalani persidangan, Ahmad ditahan di dalam penjara yang penghuninya sangat padat. Selama di penjara itulah, ia bermimpi bertemu dengan Mila yang meminta tolong padanya. Dalam mimpinya, Ahmad melihat Mila menjadi budak setan di Gunung Kawi. Hal itu sudah disampaikannya saat persidangan, tapi mereka menganggap kalau Ahmad sedang mengada-ngada. Di sebuah siang, Ahmad dijenguk oleh bapaknya Mila. Kali ini, aku ingin bicara baik-baik sama kamu, Mat. Tolong jujur, apakah kau benar-benar membunuh Mila? Saya sayang sama Mila, Pak. Mana mungkin saya membunuhnya? Air mata Ahmad menetes. Terus, di mana anakku sekarang? Aku tidak tahu, Pak. Malam itu,
Pas mati lampu, tiba-tiba saja Mila menghilang. Sebuah tamparan melayang ke pipi Ahmad. Polisi yang sedang berjaga menghampiri dan meminta Parman agar tenang. "Ampun, Pak," lirih Ahmad. "Katakan, di mana anakku?" "Saya yakin Mila ada di Gunung Kawi. Saya ngaku sajalah, Pak. Dulu saya menggunakan pelajaran goyang agar Mila mau sama saya." "Bajingan!" Tidak tahan lagi Parman mendengar pengakuan Ahmad. Sebuah tinju mendarat di pipi kanan Ahmad. Ia terjungkal dari kursinya. 3 polisi yang sedang bertugas di ruang jenguk panik melihat kejadian barusan. Mereka langsung mengamankan Ahmad ke dalam selnya. Beberapa bulan kemudian kasus Mila ditutup. Tidak ada bukti yang kuat kalau Ahmad melakukan pembunuhan terhadap Mila. Tapi ia tetap dijatuhi hukuman penjara untuk kasus pembunuhan Pak Budi. Mila dinyatakan sebagai orang hilang dan pihak kepolisian terus berusaha melakukan pencarian. Sementara Ahmad hampir setiap malam didatangi Mila dalam mimpinya. Istrinya itu terus-terusan meminta tolong agar dibebaskan dari perbudakan setan Gunung Kawi. Selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mendengarkan. Dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di Dongeng Seram.